Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pagi ini Anda semua akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Saya Pendeta Daniel Henobau dari Gereja Kasih Karunia Indonesia, Jakarta yang berlokasi di Kelapa Gading, ingin menyampaikan kepada saudara semua betapa pentingnya kita melayani anak-anak, baik itu mereka yang ada di dalam gereja kita, maupun mungkin mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat, tidak mendapatkan perhatian dari gereja, tidak mendapatkan perhatian atau kurang mendapat perhatian dari sesama. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pelayanan ini didasarkan pada firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus sendiri bersabda, yaitu demikian, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Injil Lukas pasal 18 ayat 16. Jika gereja atau lembaga-lembaga Kristen yang bergerak dalam bidang pelayanan anak dan juga dalam bidang pelayanan remaja menyadari tanggung jawab dan tugas mereka supaya masa depan gereja, masa depan satu bangsa diberkati oleh Tuhan, maka pelayanan untuk membina anak-anak secara rohani dan juga untuk membangun karakter mereka menjadi karakter yang cinta Tuhan, yang cinta sesama sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus memberikan prioritas kepada pelayanan anak. Gereja Kasih Karunia Indonesia di Kelapa Gading memberikan perhatian kepada pelayanan anak, termasuk mereka yang juga tersingkirkan dari masyarakat, yang berada di pinggiran, yang tidak dianggap, yang kehidupan mereka agak sulit secara ekonomi dan tidak mendapatkan perhatian pendidikan. Gereja kami berusaha menjangkau mereka, memberkati mereka, membawa mereka untuk hidup mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan serta mengasihi sesama mereka. Ya, Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kami di GKRI melayani anak-anak dengan berpikiran kami mendidik mereka sebagai pemimpin masa depan, baik pemimpin masa depan gereja maupun pemimpin masa depan bangsa. Itu sebabnya kami memberikan kepada mereka pembinaan anak secara holistik. Maksudnya kami membina baik rohani mereka, karakter, dari sisi pendidikan formal juga kami membantu mereka dari sisi kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan sampai kepada kebutuhan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tapi selain kami memberikan berkat kepada mereka, kami juga diberkati oleh mereka. Dalam beberapa peristiwa kami dibuat kagum oleh anak-anak ini yang seringkali orang anggap mereka tidak bisa memberi karena mereka berkekurangan. Tetapi ternyata mereka dapat memberi lebih daripada yang kita bayangkan. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa kita harus belajar kepada anak-anak karena mereka yang punya kerajaan surga. Ternyata anak-anak ini sangat polos dan terbuka terhadap firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nah, pada saat kami datang melayani mereka, mereka dapat memberikan kembali melampaui daripada yang kami berikan. Sebagai contoh dari para pembina anak atau guru-guru sekolah minggu yang datang, anak-anak ini bisa memberi hadiah waktu guru sekolah minggu berulang tahun, atau anak-anak ini datang berkunjung dan mendoakan guru sekolah minggunya yang sakit. Hal itu di luar dari perkiraan kami. Dan lebih daripada itu, orang tua mereka pun, orang tua jadi seperti keluarga bagi kami. Pada saat kami datang ke rumah mereka, mereka juga dapat memberikan. Dan di dalam rumah yang sempit sekalipun, anak-anak ini memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak terganggu oleh lingkungan. Banyak hal lain yang bisa kami pelajari dari mereka. Keseharian saya di dalam bermain adalah saya suka bercerita kepada teman saya tentang keseharian saya, bahwa saya suka bergereja, komsel, dan lain-lain. Sebelum saya berangkat ke sekolah, saya tidak lupa untuk membaca firman. Dan sampai di sekolah, saya pernah menghadapi ulangan
Saya di dalam hati berdoa kepada Tuhan. Tuhan bantu saya untuk mengerjakan soal-soal ini dengan baik. Dan selesai itu saya bisa mendapatkan nilai bagus. Dan itu menjadi kesaksian buat saya dan teman-teman saya. Dan dalam belajar sebelum saya belajar, saya tidak lupa berdoa kepada Tuhan untuk membantu saya, memberikan saya hikmat agar saya bisa mengerti apa yang saya pelajarkan. Keseharian saya di rumah punya banyak teman di rumah, dan teman-teman saya baik sama saya, dan juga saya juga saling menolong di sekitar rumah saya. Di sekolah juga saya suka menolong orang. Saya kalau di sekolah mau belajar, saya berdoa dulu kepada Tuhan, saya mendapat nilai bagus. Pemirsa yang berbahagia, Tuhan Yesus mengasihi semua orang, dari anak sampai dewasa, dan Tuhan Yesus mengasihi mereka baik dalam masyarakat yang di kota maupun di desa, bahkan yang di pinggiran sungai pun kami sebagai murid-murid Tuhan mencari mereka. Dan puji Tuhan saudara-saudara, karena Gereja Kasih Karunia Indonesia di Kelapa Gading ini melihat mereka yang ada di pinggiran sungai, yang tersingkirkan, yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, yang dianggap, maaf kalau saya katakan mungkin dianggap sampah oleh masyarakat. Tetapi kami mencari mereka karena kasih Kristus. Karena Yesus sangat mengasihi semua orang bagi Tuhan, tidak dibedakan. Semua orang berdosa perlu diselamatkan, perlu dijadikan murid-murid Tuhan yang mencintai Tuhan dan menjadi berkat bagi masyarakat, bagi lingkungan di mana mereka berada. Firman Tuhan berkata, seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo yang terkenal itu, raja dan nabi sekaligus, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat yang ke-6. Bukan hanya mereka yang mampu secara ekonomi, tapi juga mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Mereka perlu mendapatkan pendidikan yang sama. Sebab itu gereja kami karena kasih Kristus mencari mereka. Dan mereka, anak-anak ini diberkati oleh Tuhan lewat gereja kami. Bukan hanya mereka, tapi melalui mereka, orang tua mereka yang tadinya jauh dari Tuhan, sekarang pun menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, berubah dalam paradigma mereka, sikap mereka, bahwa mereka bukanlah masyarakat yang tersingkirkan, mereka juga adalah masyarakat yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus bukan hanya datang sekedar untuk menjumpai orang-orang berdosa, seperti Sakeus misalnya, tapi Tuhan Yesus juga masuk ke dalam rumah mereka. Pelayanan kepada anak-anak yang di pinggiran sungai yang tersingkirkan ini, justru tim dari Gereja Kasih Karunia Indonesia masuk dalam rumah mereka, bersama dengan mereka, membina, menyanyi bersama-sama menyembah Tuhan, mengajar dengan mereka firman Tuhan, dan mengalami kehidupan yang indah bersama mereka. Sementara kasih Tuhan yang mengalir, bagaikan air sungai yang mengalir, kami merasakan bahwa kami menjadi berkat. Dan saya percaya saudara, mereka pun akan menjadi berkat bagi masyarakat di lingkungan mereka. Mengalir di waktu panas,
Saya senang sekali bahwa keluarga saya, baik anak-anak, dapat bertumbuh dan memahami banyak hal tentang kehidupan berbagai lapisan masyarakat lewat pelayanan yang ada di gereja ini. Kalau tahun-tahun lalu, anak-anak kami, kalau ulang tahun, mereka akan mengundang teman-teman sekolah, mereka akan mengundang keluarga-keluarga dan orang di sekitar daerah mereka. Tetapi di tahun ini, anak saya di mana Agustus akan berulang tahun, kami memiliki satu rencana untuk masuk ke dalam pelayanan anak-anak yang ada di pinggiran. Tahun ini pada saat bulan Agustus, waktu ulang tahun, kami akan memberi makanan, memberi kasih kepada anak-anak di sekitar pinggiran, di mana kami akan mengunjungi mereka pada rencana kami pada awal Agustus, mengunjungi mereka untuk sama-sama merayakan ulang tahun bersama. Saya senang sekali melalui pelayanan ini, anak-anak saya akan belajar untuk memiliki kasih kepada berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya lingkungan sendiri, tetapi mereka akan memiliki rasa empati kepada anak-anak di sekitarnya, khususnya pada golongan yang lebih sederhana. Dan saya bersyukur di tengah-tengah pelayanan gereja ini, mereka bisa melihat dan bisa bergabung bersama-sama dengan anak-anak semua. Saya lihat dalam kehidupan anak saya, dia bertumbuh luar biasa. Dia rajin ibadah, dia rajin komsel, kadang itu juga dari dalam keluarga ya. Saya juga di rumah suka rajin membaca Alkitab, rajin ibadah, jadi itu tercermin pada anak dalam ibadah, dalam keseharian dia juga. Dia nggak pernah lupa baca firman. Kalau bangun pagi dia sebelum mau berangkat sekolah, dia baca firman dulu, baru dia ke sekolah. Saya sangat bersyukur bisa mengenal kasih Kristus dan bisa melayaninya di tempat ini. Saya bersama keluarga, juga ketiga putri, bisa melayani di tempat ini. Mereka dari awal saya tanamkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Itu juga mereka lihat pada diri saya yang selama ini saya melayani juga di gereja. Jadi tiap saat mereka tahu apa kegiatan saya kalau ke gereja, dan itu akhirnya terimpartasi juga kepada mereka. Mereka itu juga berbicara bahwa mereka kalau besar pengen seperti saya. Tapi waktu kami tergabung di GKRI ini luar biasa, karena di sini firman yang diajarkan tuh sangat bagus. Salah satunya itu untuk saling mengasihi sesamanya. Mereka itu melayani, membantu Pastor Dedi sebagai pembina anak, ibadah sore. Ibadah sore itu adalah anak-anak dari pinggiran yang kurang beruntung seperti orang-orang yang lain, tapi mereka melayani dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, saya sangat merasa bersukacita hari ini karena saya percaya menjadi bagian anak-anak adalah hal yang luar biasa. Tidak semua orang bisa senang kepada anak-anak, tapi saya memiliki satu panggilan dari Tuhan untuk melayani mereka sebagai generasi masa depan bangsa, masa depan gereja. Setiap minggu mengajar mereka, pasti ada hal yang baru. Saya belajar dari mereka tentang kepolosan, tentang cita-cita, tentang harapan yang besar. Saya mau melayani mereka terus-menerus untuk mendapatkan cita-cita mereka di dalam Tuhan. Saya mau melayani mereka karena saya percaya generasi sekarang adalah pemimpin untuk gereja masa depan dan bangsa di masa depan. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sukacita saya dalam melayani anak adalah sesuatu yang luar biasa, karena Tuhan Yesus taruh dalam hidup saya sesuatu yang luar biasa untuk melayani di ibadah anak. Mungkin saya tidak merasakan seperti yang anak-anak rasakan saat ini, tetapi Tuhan memberikan saya suatu panggilan khusus untuk melayani anak-anak. Dan sekarang terobosan yang terjadi yang luar biasa yang Tuhan buat dalam pelayanan anak GKRI itu sangat-sangat luar biasa. Terbukti dengan adanya jendela 414, Tuhan buat terobosan untuk generasi sekarang, karena generasi ini adalah generasi yang akan melihat Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan juga bawa ibadah anak GDS secara luar biasa di komsel-komsel, punya kubu doa anak, sehingga Tuhan lawat secara luar biasa. Dan satu hal,
Tuhan taruh dalam kecenderungan hati anak-anak untuk berdoa. Haleluya, amin. Pendidikan adalah belajar. Belajar membutuhkan sarana seperti sekolah. Kurangnya sekolah atau sarana pendidikan di daerah pinggiran bisa menyebabkan problema bagi pendidikan bangsa kita. Penekanan sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus yaitu kita menolong anak-anak yang tidak berpendidikan. Solusinya adalah KFC, yaitu Knowledge, Faith, dan Karakter. Dalam kitab Amsal 5 ayat 23, bahwa orang yang bijak adalah orang yang berpendidikan. Kita sebagai pengikut Kristus, mari bersama-sama kita terapkan firman Tuhan yang tertera dalam Amsal, yaitu kita bersama-sama memberikan pendidikan bagi saudara-saudara kita, khususnya orang-orang pinggiran. Sesuai dengan firman Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan 10% dari penghasilan kita. Lebih dari itu tidak apa-apa. Nah, kita sebagai orang-orang yang punya kasih karena kita sudah beriman, maka alangkah baiknya mari saudara-saudaraku kita membantu saudara-saudara kita, khususnya anak-anak yang hidup di daerah pinggiran, dengan menyatakan kasih kita, memberikan apa yang kita miliki, seperti diantaranya kalau kita mempunyai dana lebih, kita boleh bangun sarana seperti sekolah. Cita-cita saya adalah menjadi sebagai dokter dan guru piano agar dapat membiarkan anak-anak agar memberi pelayanan-pelayanan di gereja dengan sungguh-sungguh. Semenjak saya bertumbuh dan bertanam di GKRI Damai Sejahtera, saya dapat patuh pada orang tua, hafal ayat firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Harapan saya bagi banyak orang adalah agar anak-anak sedari kecil terlihat dalam pelayanan-pelayanan di Komsel dan gereja. Saya dididik di Ibadah Anak GKRI Damai Sejahtera. Dari saya kelas 3 SD sampai sekarang saya kelas 1 SMA dan saya telah menjadi pembina anak di Ibadah Anak ini. Saya sangat merasa diberkati karena saya memiliki pemimpin seperti Pendeta Deborah Henubau. Saya sangat merasa senang karena bisa mendidik mereka, karena tadinya adalah saya adalah salah satu dari mereka. Saya juga dididik oleh kakak pembina yang ada di ibadah ini, dan sekarang saya bisa mendidik mereka dari kecil sampai kelas 6 SD. Itu adalah menjadi suatu kebanggaan buat saya, dan itu semua juga karena kasih karunia Tuhan Yesus.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pemirsa, anak-anak yang dilayani oleh GKRI, mereka dibawa untuk memiliki masa depan yang cerah. Saya percaya saudara-saudara bahwa anak-anak ini, kalau sebelumnya mungkin Anda melihat mereka, Anda mungkin juga merasa bertanya dalam hati, siapa mereka? Apakah anak yang baik atau tidak? Sebenarnya sikap seperti itu seharusnya tidak ada pada kita, karena anak-anak siapapun mereka membutuhkan perhatian dan kasih dari kita, termasuk juga semua kita umat Kristen secara khusus, gereja secara khusus, untuk memberi perhatian kepada mereka yang tersingkirkan, yang tidak mendapat perhatian, yang mungkin secara ekonomi mereka tidak sanggup untuk membiayai kehidupan mereka dalam pendidikan. Tetapi ingat saudara, bahwa generasi masa kini adalah pemimpin masa depan. Children of today are the leaders of tomorrow. Kalau kita memberi perhatian, memberi kasih kepada mereka, saya percaya mereka mempunyai masa depan yang cerah dan diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi gereja dan juga bagi bangsa dan negara kita. Saya mengajak semua saudara pemirsa yang berbahagia, marilah kita memberi perhatian kepada mereka yang mungkin dianggap tersingkir dan disingkirkan juga oleh masyarakat. Ambillah mereka, rangkulah mereka, kasih Kristus kepada mereka, biarlah mereka menikmati. Dan dari hidup mereka saya percaya, kalau mereka diubah, paradigma mereka diubah, bahwa mereka bukan masyarakat yang tersingkirkan, tapi juga yang dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh sesama. Saya percaya mereka mempunyai harapan dan kehidupan yang lebih baik untuk menyongsong masa depan mereka. Itu adalah tugas kita bersama. Marilah kita menggenapkan apa yang Tuhan katakan. Dari surga memenuhi tempat ini.